Baik, baik Bu. Oke, jadi ini mata kuliah metode penelitian hukumnya itu siapa yang minta eh meeting? Coba kasihkan Geral ini. Ibu print screen aja ya. Screen. Geral bisa kamu kasihkan Geral? Sebentar Bu, lagi saya ketik. Iya, ketik lah ya. Ibu agak payah mengetiknya ini. Oke, jadi untuk hari ini ya mata kuliah metode penelitian hukum metopel kita ya hanya bisa sekali Zoom ya karena Bu setengah enam pasti harus mau balik lagi ya ini di tempat nggak di rumah di luar gitu. Jadi untuk jam satu kali Zoom nanti di Senin depan itu kita baru buat dua kali Zoom. Jam 5 juga Senin depan ya. Jam 5 sore kita masuk dan di setengah enamnya itu kita UTS ya. Gera jadi nanti sampaikan iya sama matuknya lah. Ya ya ya. Matuknya aja biar atuknya yang antar. Jadi kita UTS di Senin depan ya, setengah enam sore. Jadi jam 5 kita Zoom, nanti setengah enam Ibu kasih link Zoom kedua untuk kita ujian tengah semester gitu ya. Baik Bu. Berobat dia kok. Jadi kita UTS minggu depan di hari Senin jam setengah enam ya. Jadi jam 5 kita masih Zoom Senin depan. Setengah enam itu kita UTS. UTS-nya juga open books ya. Jadi mungkin untuk kalian dari sekarang itu di prepare bahannya. Jadi belilah buku gitu ya, buku metode penelitian. Yang Ibu udah jelaskan mungkin di materi-materi sebelumnya itu adalah mungkin pengertian apa itu metode penelitian hukum, apa itu fungsinya, ya kan? Kemudian bahan hukum ya, bahan hukum dalam penelitian, ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder, dan ada bahan hukum tersier. Kemudian juga Ibu udah jelaskan tentang penelitian hukum normatif, ya. Jadi udah ada 4 ya kan udah ada 4 tema yang bisa kalian baca-baca ya. Eh, yang pertama tadi pengertian ya, pengertian ruang lingkup dari dan tujuan ya kita melakukan penelitian hukum. Kemudian yang kedua tadi tentang bahan-bahan dalam penelitian hukum, ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Kemudian Ibu juga udah jelaskan tentang eh, penelitian hukum normatif, ya kan? Penelitian hukum normatif itu seperti apa? Nah, hari ini
Ibu akan jelaskan tentang penelitian hukum empiris, ya. Jadi hari ini 1 kali Zoom, Senin depan kita juga 1 kali Zoom, dan Zoom kedua di 5:30 Senin depan itu UTS. Jadi Bu harap kalian sudah membeli buku ya, minimal 1 lah buku untuk nanti bisa menjawab soal-soal ujian tengah semesternya. Oke. Ada pertanyaan mungkin ke ujian? Silakan. Paham, Bu. Oke, ya, paham ya. Jadi ujian kita memang masih online ya. Mungkin nanti di ujian akhir semester, UAS nanti baru mungkin tatap muka. Biasanya gitu. Kalau UAS itu dia tatap muka. Kalau dia UTS masih online ya. Juga terkait pertemuan ya, mungkin nanti di MPH Metopel ini ada pertemuan tatap muka lagi, kita buat nanti di bulan 1 aja ya. Jadi mungkin bulan ini agak sibuk ya, agak repot, Ibu juga banyak kerjaan ya. Mau tatap muka juga malam, jadi kita buat di bulan 1 aja nanti. Kapan waktunya nanti buka kabari ya untuk buat kelas penggantinya ya. Oke. Nah, baik, kita masuk ke dalam materi penelitian hukum empiris. Jadi udah Ibu jelaskan penelitian hukum normatif itu apa ya. Flashback sedikit, penelitian hukum normatif itu adalah penelitian hukum yang dia itu berupa hal-hal yang bersifat normatif. Artinya normatif di sini yang kita kaji itu adalah kebanyakan adalah bahan-bahan hukum primer, ya, undang-undang, kemudian peraturan-peraturan, asas-asas, norma-norma. Itulah dia penelitian hukum yang normatif. Nah, kemudian kalau dia penelitian hukum normatif ini, ya, dia itu hanya menggunakan library research, ya. Artinya, Lel ini kayaknya yang datang undangan itu normatif, dia berupa asas-asas, norma-norma, ya kan. Nah, kemudian kalau dia normatif juga library research, artinya penelitian itu dia bersifat kepustakaan. Harus banyak bahan, banyak literasi, ya, khususnya bahan hukum primer, harus ada payung hukumnya, seperti itu. Nah, kemudian penelitian hukum normatif juga dia membahas tentang asas-asas, ya, norma-norma, kemudian hal-hal yang memang dia itu bersifat normal lah, namanya normatif ya kan, library research. Nah, beda dia dengan penelitian hukum empiris yang sekarang akan Ibu jelaskan ya. Kalau dia penelitian hukum empiris artinya dia bersifat lapangan atau dia observasi. Penelitian hukum empiris ini dia memiliki lokasi penelitian. Jadi kalau judul kalian itu menggunakan studi penelitian di misalnya kota Pemkab Medan misalnya kan, atau Pemkot Medan, atau penelitian di Kejaksaan Negeri. Nah, itu dia sudah masuk ke dalam penelitian hukum empiris karena dia ada lokasi penelitian. Karena dia harus terjun langsung ke lapangan, harus cari data-data lapangan. Jadi dalam penelitian empiris ini dia banyak menggunakan bahan hukumnya itu yang bersifat sekunder ya, atau dia datanya itu baru dia data primer, tapi bahan enggak di sini aja deh. Enggak mau hilang. Bahan hukumnya itu sekunder, kemudian datanya itu adalah data primer ya. Itulah dia kalau penelitian hukum yang bersifat empiris. Artinya sekunder di sini nggak banyak membahas yang primer, bahan hukum primer yang dasar-dasar hukum, aturan-aturan hukum, ya nggak banyak yang seperti itu. Dia lebih banyak kepada mungkin buku-buku ya, buku-buku yang diterbitkan oleh para pakar hukum, kemudian juga jurnal-jurnal hukum. Artinya dia bahan-bahan hukumnya itu lebih banyak yang ke sekundernya seperti itu.
ketimbang yang dia yang primer ya. Nah, kemudian bahan dalam penelitian hukum empiris ini kita harus seperti Ibu katakan punya lokasi penelitian ya. Jadi kalau punya lokasi penelitian kita harus ke sana. Misalnya seperti Ibu katakan tadi di Kejaksaan Negeri Medan misalnya atau Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi ya. Maka harus turun ke situ dan melakukan yang namanya penelitian lapangan. Nah, caranya seperti apa? Bisa kalian menggunakan teknik wawancara ya. Bertanya dengan beberapa audiens atau narasumber yang bisa kalian ambil informasi dari mereka gitu dan bisa direkam atau dicatat ya. Tetapi sebelumnya pakai draft wawancara dulu gitu tekniknya. Nah, kemudian setelah teknik wawancara bisa juga pakai kuesioner ya. Misalnya mau mengukur efektivitas dari pedoman Jaksa Agung misalnya nomor 18 2021 tentang restoratif justice narkotika gitu ya. Nah, bagaimana efektivitas efektif nggak tuh pedoman Jaksa Agung di dalam lingkup kejaksaan negeri misalnya. Itu bisa buat apa namanya? Bisa buat kuesionernya ditanya dengan apakah model pertanyaan ini bisa tertutup ya artinya A B C D E pakai multi choice bisa juga dia pertanyaan yang terbuka dia itu esai ya jawabannya itu bebas jadi itu teknik untuk kuesioner beberapa pertanyaan lah kalian buat dengan sebaran berapa sampel gitu ya untuk kuesionernya. Nah bisa juga nanti dengan menggunakan observasi ya. Kalau di observasi, kalau misalnya kita di pengadilan, misalnya case yang kita angkat itu case tindak pidana korupsi ya, kita harus ikut. Nah, kalau di observasi itu tekniknya kita harus ikut ke pengadilannya gitu. Harus mengikuti sidangnya, mengikuti tata caranya, bahkan kalau bisa sampai vonis hakimnya gitu. Itulah kalau dia yang observasi. Kita harus ikut ya. Ikut langsung ke dalam persidangan tersebut. Jadi kalau dia empiris bedanya dengan normatif seperti itu. Kalau normatif dia cukup di library research, kalau dia empiris dia harus ada lokasi penelitian ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, Iya, kemudian Bu. kemudian juga untuk empiris juga sebenarnya lebih gampang dalam mempertahankannya nanti di meja hijau ya atau di sidang. Artinya kalian udah punya data. Kan kalau kalian ke sana misalnya ke kejaksaan kan pasti minta data ya, data kasus, data arsip atau dakwaan-dakwaan yang kalian perlukan. Itu lebih kuat mempertahankannya ketimbang dia normatif gitu. Jadi enaknya dia di dalam penelitian hukum empiris itu seperti itu kuat data kita, maka kita gampang dalam mempertahankannya di meja hijau. Dan dalam kalian membuat bab 4 atau headline dari skripsi kalian itu juga lebih gampang dalam menganalisisnya kalau udah dapat data-data yang ditemukan di lokasi penelitian. Ya, gitu ya mungkin dari Ibu ya. Karena keterbatasan waktu mungkin sebentar saja ya. Karena juga kita sudah normatif, penelitian hukum normatif, sedikit saja tentang penelitian hukum empiris, mungkin bisa dibaca saja ya bukunya nanti. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa langsung ditanyakan ya. Bisa juga di WA grup dibahas. Oke, mungkin Geral ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ini Evi Fani. Cukup, baik. Geral mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baik ya. Karena sudah paham semua dan dibaca, Ibu harap untuk apa ya? Apa namanya? Siapkan bahan untuk kita UTS. Jadi Senin depan UTS. Jam 5 akan Zoom sebentar mungkin ya dari Ibu ya. Kemudian nanti setelah itu akan masuk ujian tengah semester jadi siapkan bahannya ya. Oke, Bu akhiri mungkin materi kita sampai di sini. Jumpa Senin depan ya. Semoga sudah prepare ya untuk UTS-nya. Jadi nanti begitu Ibu kasih soal sudah bisa dijawab. Ya walaupun memang open books ya karena kita masih online ya kan. Tapi untuk UAS nanti bakal tetap muka dan bakal close book. Jadi harapkan setiap kalian punya buku lah. Ya buku untuk mata kuliah metode penelitian hukum ini. Oke, Bu Airin ya, terima kasih.